warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah terkait dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, berkenaan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat fisik maupun perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi adalah bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis, riwayat-riwayat berkenaan dengan bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razzaq rahimahullah yang menjelaskan kitab Asy-Syama'il ini mengatakan bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi memulai kitabnya ini dengan memaparkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sifat al-khalqiyah, seperti tinggi tubuh Rasulullah. Kita akan mengikuti riwayat-riwayat yang menerangkan tentang tinggi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Adapun sifat-sifat yang terkait dengan perangai perilaku, ini akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Jadi satu persatu dulu kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi perawakannya, dari sisi posturnya, sebagai salah satu tanda kebesaran Allah di muka bumi. Bukan saja akhlak Rasulullah, tapi bentuk tubuh Rasulullah itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Rasulnya sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih, ketika beliau bercerita tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa kana khalquhu wa suratuhu min akmalis suwar. Bentuk tubuh Rasulullah, rupa Rasulullah itu adalah rupa yang paling sempurna. Wa atammiha, yang paling lengkap. Wa ajma'iha lil mahasin ad-dallati ala kamalih. Dan tubuh Rasulullah itu mengumpulkan segala keindahan yang menunjukkan kepada kesempurnaannya. Jadi kalau kita ingin menilai Rasulullah, tidak tahu kita mau nilai cacat celanya di mana tidak tahu, aibnya di mana tidak tahu, kekurangannya di mana tidak tahu. Jadi kalau tubuh Rasulullah itu ditampilkan, disuruh kita menilai, coba cari di mana kekurangannya, di mana yang perlu dikritisi, di bagian mana, apakah bagian kepala, bagian perut, bagian tangan, bagian kaki, sulit kita menemukannya. Beda kalau tubuh kita ditampilkan, itu dari perut saja sudah banyak kritikan, masukan.
Kepala lagi, tangan, kaki dan sebagainya. Rasulullah tidak ada itu. Karena Allah menciptakan Rasulullah itu dalam bentuk yang paling sempurna supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman. Kalau soal kejujurannya itu sudah diakui. Kebaikannya sudah diakui. Akhlaknya yang mulia sudah diakui. Tapi kadang-kadang yang namanya orang yang keras kepala, hatinya ini memang ingkar, dia mencari alasan. Kenapa tidak beriman kepada Muhammad? Karena Nabi fisiknya tidak sempurna. Bisa saja orang beralasan seperti itu. Kali ini tidak. Nabi yang diutus oleh Allah ini memiliki fisik yang sangat sempurna sehingga tidak ada alasan untuk orang tidak beriman. Mau dinilai dari segi apa lagi? Dari segi nasabnya. Rasulullah berasal dari nasab yang paling mulia. Jadi tidak ada alasan orang untuk tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis hujjahnya. Jadi kalau ada orang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti semata-mata karena kesombongan, karena kedengkian. Karena dia telah menutup mata hatinya untuk menerima hidayah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ikuti satu persatu riwayat ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semakin mengenalnya, semakin mencintainya, semakin merindukannya, semakin memperkuat komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata musannif di sini maksudnya Al-Imam At-Tirmizi yang menulis kitab ini. Hadis yang pertama, beliau mengatakan akhbarana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Telah bercerita kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik ibn Anas, dari Imam Malik bin Anas. An Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. An Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Jadi Imam Tirmizi ini karena seorang perawi hadis, mukharrij hadis, beliau memaparkan hadisnya itu dengan sanad, dengan rangkaian dan rantai periwayatan hadis yang jelas. Dari siapa beliau menerima hadis ini? Dari Abu Raja. Abu Raja menerimanya dari siapa? Dari Malik, Imam Malik. Imam Malik menerimanya dari siapa? Dari Rabi'ah. Rabi'ah menerimanya dari siapa? Dari Anas bin Malik, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas urutannya itu. Sehingga berita ini betul-betul bisa dipercaya karena sumbernya jelas. Annahu sami'ahu yaqul. Rabi'ah mendengar Anas bin Malik bercerita. Bercerita tentang apa? Tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau 10 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi berhijrah ke Madinah, langsung Anas ini diantar oleh orang tuanya ke rumah Nabi. Hidup bersama Rasulullah, melayani segala kebutuhan Rasulullah, membantu Rasulullah. 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kenal betul siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perawakannya, bagaimana sosoknya, bagaimana akhlaknya. Dia mengenal betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bercerita kepada kita. Anas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in." Satu persatu kita uraikan kalimat dari Anas bin Malik ini. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bit-tawilil ba'in. Tidak terlalu tinggi, posturnya tidak terlalu tinggi. Kalau bahasa kita apa? Jangkung ya. Terlalu tinggi sehingga tidak ideal lagi. Tidak seimbang lagi. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, laisa bitawilil ba'in. Al-ba'in di sini maksudnya al-mufrid fit tul. Terlampau tinggi. Terlihat sekali posturnya yang tinggi itu. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Wala bil qasir. Tapi Rasulullah juga tidak pendek. Wala bil qasir, Nabi tidak pendek. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih condong kepada tinggi. Bukan tinggi sekali, bukan pendek, tapi agak condong kepada tinggi. Kira-kira seperti siapa? Masing-masing lihatlah diri sendiri. Mungkin kita tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak dinilai pahala kita karena postur kita tidak sama seperti postur Rasulullah. Tapi kalau akhlak kita tidak sama dengan akhlak Rasulullah, itu dinilai. Tidak mungkin kita bisa sama postur kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang menggembirakan kita apa? Ketika Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak menilai rupa kalian, bentuk tubuh kalian. Alhamdulillah itu tidak dinilai. Kalau masuk dalam salah satu indikator penilaian, habis kita semuanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah adalah hati kita dan amal kita. Tapi kalau ada orang berusaha supaya tubuhnya seperti Rasulullah, mungkin dia berolahraga biar mirip dengan Rasulullah walaupun tidak sama persis, mudah-mudahan ini mendapat pahala karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin postur kita tidak terlalu tinggi, kemudian kita berolahraga supaya rada-rada miriplah dengan Nabi biar agak tinggi sedikit. Niatnya karena ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diberi pahala tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak usah memaksakan diri. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan Rasulullah tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, tapi agak condong kepada tinggi. Jadi sangat ideal. Sosok tubuh yang ideal. Dari segi tingginya. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang tubuh postur tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata Anas, wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Rasulullah itu tidak terlalu putih. Al abyadul amhaq di sini artinya putih yang polos, putih murni, tidak ada warna lain, putih saja. Mungkin kalau dalam istilah orang Aceh apa gapi ya istilahnya. Putihnya terlalu putih. Rasulullah tidak seperti itu kulitnya. Wala bil adam, Rasulullah juga tidak gelap kulitnya. Adam ini artinya gelap. Coklatnya itu coklat yang terlalu gelap ya. Rasulullah kulitnya tidak gelap, tapi juga tidak putih, terlalu putih. Jadi bagaimana juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, bayadun musyrabun bihumrah. Kulit Rasulullah itu putih bercampur dengan kemerah-merahan sedikit. Jadi kalau ada susu putih, campur sedikit sirup merah, ada sedikit kopi mungkin, campur diaduk, begitulah kira-kira warnanya. Warna yang paling bagus, paling ideal. Tidak terlalu putih, tidak gelap, tapi putih bercampur, ada kemerah-merahannya. Ini menurut riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tadi lupa saya sampaikan, hadis nomor 1 ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Jadi hadis ini bisa kita pegang sebagai dalil ketika kita menceritakan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kulit Rasulullah itu indah sekali. Wala bil ja'dil qatat. Sekarang Anas bercerita tentang rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah itu tidak tidak keriting. Rambut yang banyak lekuk-lekuknya itu. Sehingga antara satu rambut dengan rambut lain satu padu. Kadang-kadang kalau kita sisir, nyangkut sisirnya di rambut itu. Terlalu Rasulullah rambutnya tidak keriting, wala bisabti. Tapi juga rambut Rasulullah tidak lurus seperti lurusnya orang Korea atau orang Jepang seperti itu. Tidak keriting seperti orang Afrika, Mesir dan lain sebagainya, dan tidak lurus selurus-lurusnya, tidak seperti orang Korea dan sebagainya. Bagaimana juga di antara itu? Ya. Wa innama huwa wasatun baina zalik, pertengahan di antara itu. Jadi kalau bahasa kita apa kira-kira? Ikal mayang, kalau bahasa orang Melayu itu ikal mayang. Jadi rambut Rasulullah itu bergelombang, tapi bukan keriting, bergelombang dan tidak lurus sekali. Jadi mungkin ini adalah satu gambaran tentang
rambut Rasulullah ini yang paling ideal ya, diceritakan di dalam hadis ini.